Selamat pagi teman-teman, bisa dengar suaraku enggak ya? Bisa, Kak. Bisa, C. Jelas ya? Jelas apa pelan? Jelas kok. Oke. Jadi hari ini tuh ngelanjutin yang dari materinya Pak Putu kemarin, itu kan kalian diajarin tentang stoichiometric table ya. Nah, hari ini mungkin materinya itu aja sih, stoichiometric table, karena memang mungkin gimana ya ngomongnya, ini mungkin gampang, terlihat gampang atau terlihat simple, tapi sebenarnya ini tuh kayak konsep yang penting gitu. Karena kalau misalnya kalian istilahnya nggak benar-benar ngerti konsepnya, nanti tuh kalau masuk ke soal, ini kan anggapannya kan soalnya cuman paling kalian disuruh buat stoichiometric table kayak gitu. Tapi kalau nanti kalian masuk ke yang sudah mulai ada integral nanti, itu kayak lebih ribet kayak gitu. Jadi tolong benar-benar kayak diperhatikan yang bagian stoichiometric table ini. Dan juga kalau misalnya nanti aku kecepatan jelasinnya, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan, langsung kayak di-unmute aja, langsung tanya aja, atau langsung bilang aja kayak gitu. Nah, terus ini sebelum masuk ke latihan soal, seperti biasa, oh ya bentar aku mau record. Nah, seperti biasa aku akan memberikan review sedikit aja. Ini reviewnya aku ambil dari Vogler, dan oh ya kalian pakai Vogler edisi berapa? Ini aku pakai edisi 4. Kalau Pak Putu edisi berapa ya pakainya? Sebentar aku cek ya, C. PDF-nya Pak Putu. Oh gitu. Ya udah. Kayaknya kalau aku lihat dari yang kemarin dikasih tahu sama beberapa anak itu kayak beda sih sama punya aku. Jadi kayaknya bukan edisi 4. Nah, tapi ya nanti ini kan aku share screen kan ke kalian. Jadi maksudnya bisa lihat soalnya di layar aja. Nanti kalau butuh ya nanti aku share aja sekalian gitu PDF-nya. Yang Vogler ini yang 4th edition. Oh iya, C. Pak Putu pakai edisi 3. Oh, edisi 3, oke. Ya udah kalau kayak gitu, aku langsung mulai aja. Jadi kalian kan kemarin sudah diajarin cara buat stoichiometric table. Nah, ini misalnya kalau yang di poin 4 ini itu ada spesies. Spesies itu anggap aja kayak zatnya kayak gitu yang terlibat dalam reaksi. Itu ada A, B, C, D, dan I. I itu inert kayak gitu. Nah, terus habis itu biasanya kalau masuk atau mula-mula atau yang di tabel ini entering, itu kita beri indeks 0 kayak gitu. Nah, jadi FA0, FB0 kayak gitu itu tandanya mula-mula kayak gitu. Terus habis itu change kan bereaksi, living artinya yang tersisa kayak gitu. Nah, change ini kan dikalikan dengan konversi. Nah, jangan lupa kalau konversinya itu yang X, itu biasanya mengacu ke limiting reactant. Nah, tapi kalian sudah tahu limiting reactant itu apa? Jadi limiting reactant itu ya intinya jumlah mol yang bereaksi itu nanti akan menyesuaikan sama si limiting reactant. Dan di sini aku tekankan bahwa kalau kalian mau lebih mudah dan tidak bingung, nanti waktu kayak nulis persamaan atau apa, mending koefisiennya limiting reactant itu kalian buat 1. Jadi koefisien yang lainnya, zat yang lainnya itu menyesuaikan koefisien limiting reactantnya. Misalnya limiting reactantnya A kayak gitu kan. Kalian kan misalnya persamaannya tuh awalnya 2A tambah B kayak gitu. Nah, misalnya limiting reactantnya A, kalian buat supaya A-nya tuh koefisiennya 1. Artinya kan kalian bagi 2. Nah, akhirnya B-nya juga ikut dibagi 2. Jadi koefisiennya jadi setengah. Kayak gitu. Itu untuk saya kayak memudahkan aja sih supaya nggak bingung nanti kalau di tengah-tengah dan nggak salah ngerjain kayak gitu. Nah, jadi yang disebut konversi itu sebenarnya kan yang bereaksi per mula-mula kayak gitu. Nah, tapi di sini konversinya X-nya itu mengacu pada limiting reactant. Di soal bisa saja tidak diketahui konversinya limiting reactant, mungkin bisa saja diketahui konversi yang reaktan lainnya.
Tapi kalau kalian mau buat di dalam stoichiometric table, kalian harus mengetahui konversi dari limiting reaktannya. Jadi kalau kalian tidak mengetahui konversi limiting reaktannya, ya harus kalian cari kayak gitu. Bisa dengan persamaan, bisa dengan ya intinya kayak di logika bisa sih sebenarnya kayak gitu. Tapi pokoknya jangan ininya tuh nilai X yang di sini, konversi yang di keseluruhan tabel yang bereaksi ini, itu tuh konversi yang sama. Jadi bukan beda-beda kayak gitu. Nah, terus seperti biasa kemarin udah dijelasin kalau misalnya dia itu reaktan, dia akan berkurang. Jadi yang di bagian R atau bereaksi itu dia minus tandanya kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kan di bagian spesies yang B, C, D kan ada per A, per A, per A kayak gitu. B per A, C per A, D per A. Nah, artinya di sini tuh bisa kita lihat bahwa limiting reaktannya itu A. Karena koefisien yang lain itu mengikuti ZA kayak gitu. Nah, terus habis itu karena limiting reaktannya A, karena semuanya mengikuti A, jadi ibaratnya ditarik secara stoikiometrik gitu. Sudah, terus habis itu jangan lupa di sini berarti kalau kita lihat di sini kan C sama D kan tidak ada tanda minus untuk zat C sama D berarti itu produk kayak gitu. Sudah. Nah, kalau kalian dulu waktu SMA kan tahu kan kalau apa namanya tabel apa yang MRS itu ya itu sama aja kayak ini. Jadi tinggal ditambahin jadi FA0 ditambah minus FA0X kayak gitu. Jadi ya sisanya ya hasilnya itu tadi, penambahannya itu. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada parameter theta. Theta itu adalah kayak jumlah mol awal zat tersebut dibagi jumlah mol awal limiting reaktannya kayak gitu. Ya, itu theta. Setelah itu sisanya juga sama, tinggal ditambahkan dari yang entering ditambahkan yang change kayak gitu. Terus untuk inert itu kan tidak bereaksi. Tapi di beberapa soal itu tetap diperhitungkan. Dalam artian, apalagi kalau yang volumenya berubah, nanti itu kan inert itu memberikan kontribusi volume kan. Jadi dia tetap harus diperhitungkan, walaupun dia memang tidak bereaksi kayak gitu. Tapi intinya inert itu masih tetap ada di dalam sistem kayak gitu. Terus habis itu ada yang disebut delta. Delta itu sebenarnya simpelnya kan koefisien kanan min kiri atau koefisien produk dikurangi koefisien reaktan kayak gitu dibagi sama koefisiennya limiting reaktan. Ya rumusnya kayak gini. Gitu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ini aja ya, di sela aja enggak apa-apa. Nah, terus habis itu ini ceritanya itu oh ya, tadi kalau misalnya ini kan pakai F toh. F itu kan laju alir mol. Jadi itu biasanya ini tuh buat flow system. Flow system tuh artinya continue, sistem continue kayak gitu. Nah, kalau yang sistem batch biasanya kita langsung pakai M simbolnya. Dan juga kalian harus ingat bahwa di sini yang masuk ke apa namanya? Ke tabel stoikiometrik itu hanya mol. Maksudnya intinya kayak mol atau laju alir mol kayak gitu. Jangan sampai kalian masukin konsentrasi karena kalau volumenya konstan, kalian masukin konsentrasi itu sebenarnya nggak masalah karena di mana-mana kan konstan kan volumenya, mau kayak kecoret gitu loh intinya. Tapi kalau kalian nanti volumenya berubah, kalian itu harus kayak perhitungannya lebih ribet kan kalau untuk konsentrasi. Jadi itu tabel stoikiometrik itu hanya untuk mol saja kayak gitu. Terus habis itu ini untuk ideal gas. Jadi kalau di ideal gas, misalnya kita itu punya sistem kan batch sama ini sama flow. Nah ini kalau misalnya V sama dengan V0, kalau lambangnya V yang besar ini itu tuh batch karena itu menandakan volume. Kalau yang lambangnya V cantik ini itu tuh laju alir volumetrik. Jadi bedanya laju sama volume biasa. Kalau volume biasa kan ya sudah volume itu loh yang satuannya meter pangkat 3 atau yang jenisnya. Tapi kalau laju volumetrik itu dibagi sama satuan waktu. Kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini tuh karena V sama dengan V0 artinya apa? Volume
di beberapa waktu itu selalu sama dengan volume awal. Jadi artinya itu disebut constant volume. Nah, kalau di flow system ini ada parameter. Nah, ini harus kalian ingat. Ada parameter P dan T kayak gitu. Jadi ini tuh kalau nanti P dan T-nya berubah, kalian harus perhitungkan ini. Kayak gitu. Nah, terus habis itu untuk yang gas, karena yang gas itu gimana ya, dia tuh lebih gampang berubah gitu secara densitas. Kalau yang liquid itu biasanya kan incompressible. Jadi kayak ya dia kurang lebih bisa dibilang sama kayak gitu. Volumenya, maksud aku volume konstan. Nah ini delta sudah aku jelasin tadi. Ini epsilon. Epsilon itu definisinya sebenarnya ada. Definisinya ini change in total number of moles for complete conversion. Jadi perubahan mol itu kalau terjadi konversi total kayak gitu. Konversi total itu 100% per total number of moles fed. Jadi kayak per total fitnya, total mol dari fitnya. Tapi kalau biasanya kita masuk ke persamaan, kita langsung pakai yang rumus ini yang di kotak ini nih. Sama dengan YA0 kali delta. Delta kan tadi sudah tak jelasin. Kalau yang YA0 itu fraksi. Fraksinya A dalam campuran seluruh fit ketika mula-mula. Kayak gitu. Nah, terus habis itu ya ini sama. Jadi ceritanya tadi kan kita sudah bikin stoichiometric table. Kalau stoichiometric table itu kan dalam mol. Nah, biasanya yang diketahui di rate equation itu kan konsentrasi. Yang misalnya kayak KCA atau KCACB kayak gitu. Nah, CACA itu kan sebenarnya itu konsentrasi pada waktu sisa yang sudah aku jelasin kemarin. Nah, jadi ini tuh yang CA-nya itu kita harus kita harus temukan gitu persamaannya. Karena ya tadi itu di rate equation itu mintanya dalam konsentrasi. Nah, karena mintanya di sisa, kita lihat FA-nya yang di bagian sisa atau yang di bagian living tadi kalau yang di tabel ini. Kayak gitu. Nah, definisinya konsentrasi sendiri itu kan mol per volume atau laju alir mol per laju volumetrik kayak gitu sama aja. Nah, itu artinya kita masukin yang tadi molnya ini, yang ini, terus kita bagi dengan volumenya. Nah, volumenya nanti tergantung apakah volumenya konstan atau volumenya berubah. Kalau volumenya konstan, tinggal kita bagi dengan V0. Kalau volumenya berubah, maka kita harus pakai persamaan yang tadi. Yang ini. Oke. Sama. Untuk yang lainnya, tinggal kita masukin dari tabel stoichiometric aja. Kayak gitu. Nah, aku mau ingetin buat teman-teman, kalau misalnya, memang sih kalau dulu aku kerja soal itu kebanyakan P sama T-nya itu tidak berubah, alias isobarik dan isotermal. Nah, kalau gitu kan kalian kan bisa abaikan kan, kayak P per P0 kali T0 per T ini yang bagian sini, itu bisa kalian abaikan. Tapi kalau nanti ada tulisan kayak ternyata P-nya dia itu berubah atau T-nya dia itu berubah, kalian jangan melupakan ini, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar, kalian tuh tahu rumus lengkapnya ini aja. Sudah kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin dari reviewnya sedikit ini? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke latihan soalnya. Jadi latihan soalnya itu, bentar. Latihan soalnya itu, aku kan ini pakai edisi 4. Jadi itu nomor, yang pertama itu nomor 8, problem 3-8. Ini aku, ini aja. Nah, jadi ceritanya itu problem 3.8 itu, jadi kayak ada suatu kontainer, kayak ada suatu airbag gitu, dia itu mengandung zat-zat ini. Ada yang ini NaN3, KNO3, SiO2, kayak gitu. Nah, terus dia itu terjadi reaksi di sini. Jadi ada reaksi 1, 2, 3. Bisa dilihat kayak gini reaksinya. Nah, terus habis itu sebenarnya dia tuh di sini tuh tanya, dia tuh minta kita untuk set up a stoichiometric table.
Nah, terus habis itu juga dia tuh ada soal lanjutannya selain untuk membuat stoichiometric table. Tapi dia tuh ada ini. Kalau 150 gram dari sodium ini tuh yang NaN3. Nah, itu dia bilang kalau awalnya tuh ada NaN3 itu sebanyak 150 gram. Nah, terus dia tanya, kalau misalnya aku mau mereaksikan yang reaksi ini, aku punya 150 gram mula-mula. Nah, aku tuh butuh berapa KNO3 dan butuh berapa SiO2 untuk ya intinya reaksinya tuh bisa berjalan dengan inilah dengan apa namanya? Dengan normal kayak gitu. Nah, jadi ini tadi tak tulis ulang reaksinya kayak gini. 2NaN3 jadi 2Na tambah 3N2, 10Na tambah 2KNO3 jadi ini, dan ini yang reaksi ketiganya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di sini, itu kan di kanan sama di kiri, itu kan ada yang beberapa yang sama toh. Kayak misalnya ini, K2O sama K2O, ya toh. Terus habis itu ada Na2O sama Na2O. Terus ada Na sama Na, kayak gitu. Nah, artinya tuh ini tuh bisa kita simplify gitu, bisa kita sederhanakan persamaan reaksinya. Nah, kalau misalnya kita mau menyederhanakan, kan kita kan harus apa ya istilahnya kayak dicoret-coret kayak gitu kan. Nah, supaya bisa dicoret atau supaya lebih gampang. Nah, kita tuh kayak menyamakan koefisiennya yang kita mau coret. Misal, kita mau coret Na di sini. Nah, ini kan bisa kita coret toh, tapi dengan syarat ini kan koefisiennya harus sama-sama 10. Jadi kita kalikan dengan 5. Gitu. Ya sebenarnya ini terserah kalian sih, cuma kalau apa ya, ini kan agak tricky toh, kalian harus kayak membayangkan gitu yang bisa tak coret yang mana, yang harus tak kali sama berapa koefisiennya kayak gitu. Nah, terus habis itu ini kan tak kali 5. Kalau tak kali 5, dia kan jadi 10 semua toh, satu ini. Sorry, maksudku terkali 5. Jadi ini jadi 10, ini jadi 10, ini jadi 15. Oke. Nah, sudah kayak gini jadinya. Nah, yang persamaan yang kedua dan yang ketiga ini tak biarin, nggak tak kali apa-apa. Gitu. Sudah, tak tulis ulang lagi. Nah, ini Na-nya kan bisa tak coret karena ada 10 di kanan dan 10 di kiri. K2O bisa tak coret karena ada 1 di kanan dan 1 di kiri. Terus, ya ini Na2O, ini kan ada di sini ada sebanyak 1. Di sini tadinya ada sebanyak 5. Nah, kalau tak coret kan ini kurang 1 toh, jadi tinggal 4. Kayak gitu. Nah, sudah. Terus kalian lihat lagi, apa yang bisa tak coret. Misalnya sudah nggak ada, terus sudah nggak ada yang sama, sudah nggak ada yang bisa tak coret. Ya sudah, itu berarti hasil akhirnya. Tinggal kalian yang ruas kiri, ya kalian kumpulin, yang ruas kanan kalian kumpulin, jadi satu reaksi yang ini, yang panjang ini. Kayak gitu. Nah, setelah itu, kan kita mau masuk ke stoichiometric table. Nah, jangan lupa, kita harus tentuin limiting reaktannya dulu. Gitu. Nah, terus gimana caranya untuk limiting reaktan? Nah, tadi kalau di soal itu kan diketahui bahwa 150 gram NaN3. Yang lain kan tidak diketahui. Anggapannya kayak dia tuh secara tidak langsung tuh bilang, yang lain itu aku ngikut sama yang NaN3 aja. Soalnya yang tersedia kan NaN3. Kayak gitu. Jadi, apa namanya? Limiting reaktan ini aku langsung ambil yang NaN3. Kayak gitu. Nah, setelah itu, tadi kan aku bilang toh, kalau misalnya limiting reaktan itu kalau bisa koefisiennya 1. Jadi yang lain yang mengikuti. Kayak gitu. Nah, jadi tadi kan di sini, yang di persamaan reaksi ini kan limiting reaktannya kan koefisiennya 10, NaN3. Artinya harus aku bagi 10 semua, supaya memudahkan sih. Jadi kalau nanti masuk ke table ini lebih mudah. Nah, jadi kan ini aku bagi 10 aja semua, 2 bagi 10 0,2, 1 bagi 10 0,1, dan seterusnya. Kayak gitu. Sudah. Setelah itu, seperti biasa, kita masuk ke stoichiometric table-nya. Jadi ada ini, ada mula-mula, bereaksi, sisa, kayak gitu. Biasanya kita simbolin biar lebih gampang nyebutnya. Nah, di mula-mula ini,
Ini aku sebutnya yang NaN3-nya itu senyawa A. Terus yang ini B, C, D, E, F. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi kan mula-mula Na0. Nah, terus habis itu KNO3-nya, yang tadi aku bilang kan reaktannya yang lain mengikuti yang NaN3-nya, karena NaN3-nya itu yang diketahui, yang disediakan, anggapannya kayak gitu. Nah, jadi ini kita kasih theta B sama theta C, kayak gitu. Karena dia mengikuti yang NaN3. Ibaratnya kalau seperti ini tuh, kalian bisa, apa ya namanya, nanti tuh kalau secara kalau reaktan itu masuk ke dalam suatu reaktor, itu setahuku ada 2 cara. Bisa secara 3. Cara yang pertama itu secara stoikiometrik, cara yang kedua itu ekimolar, cara yang ketiga ya kalau misalnya sembarangan masuknya, kayak berapapun gitu. Nah, kalau yang secara stoikiometrik, itu artinya nanti, misalnya kayak gini, stoikiometrik itu artinya sesuai sama koefisiennya. Jadi misalnya NaN3 masuk 100 gitu ya, 100 mol kayak gitu. Nah, KNO3-nya itu masuknya ya 0,2 kali 100. Itu namanya masuk secara stoikiometrik, kayak gitu. Tapi kalau masuk secara ekimolar, itu jadi antara NaN3, KNO3, dan SiO2 itu sama masuknya. Jadi misalnya kayak 100, ya ini ya 100, ini 100. Itu namanya ekimolar. Kayak gitu. Nanti mungkin ya itu informasi yang diperlukan kalau waktu kalian ngerjain soal. Nah, terus habis itu bereaksinya tinggal kita ini kan, lihat aja yang yang reaktannya minus karena berkurang, yang produknya nambah. Nah, nggak usah bingung, kita semua tinggal pakai Na0XA karena limiting reaktannya A, kayak gitu kan. Terus habis itu tinggal kita tarik koefisien aja. Nah, kebetulan karena tadi kita sudah adjust koefisien, maksudnya koefisiensi limiting reaktannya sudah 1, jadi kita bisa langsung pakai koefisien yang di sini. Yang 0,2, 0,1, 0,4, 1,6, dan 0,1. Kayak gitu. Udah, sisanya berarti tinggal ditambahin aja antara mula-mula dan bereaksi. Ini walaupun ditambahin tapi minus ya tandanya. Jadi bereaksinya minus. Jadi ini sama aja kayak Na0 dikurang Na0XA. Kita ringkas jadi kayak gini. Udah. Itu stoichiometric table-nya tinggal ya yang ke bawah sama aja caranya kayak gini. Udah. Nah, itu stoichiometric table-nya. Nah, tadi kan ada pertanyaan tambahan. Kalau misalnya aku kasihnya 150 gram NaN3, berapa itu yang dibutuhkan? Massa KNO3 sama SiO2-nya berapa? Nah, ini nggak usah, sebenarnya kalau kalian mau dari stoichiometric table nggak masalah, tapi kayak sebenarnya juga nggak perlu kayak gitu, karena bisa langsung di logika aja. Jadi ini 150 gram NaN3, kan kita cari molnya dulu, karena anggapannya kalau kalian mau reaksi itu berjalan secara normal, kan paling enggak kalian itu menyediakan yang sesuai sama stoikiometrinya. Jadi anggapannya kalau misalnya gini, misalnya NaN3 tadi masuk 100. Nah, kalau kalian mau reaksinya paling enggak berjalan, itu kan KNO3-nya harus kalian sediakan 0,2-nya dari NaN3. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kita ngitungnya juga dalam mol, karena ya ini kan laju reaksi itu kan dalam mol, kita lihatnya mol kan nanti. Maksudnya dalam tabel stoikiometriknya. Nah, kita hitung molnya dulu, massa per mR. Jadi 150 dibagi 65. 65 itu mR-nya NaN3. Kita dapat 2,3 mol. Ini mol. Nah, terus artinya kan apa? 1 mol NaN3, kalau dari yang persamaan reaksi ini tadi, kan 1 mol NaN3 butuh 0,2 mol KNO3 dan 0,1 mol SiO2. Nah, ya sudah, kita tinggal cari aja molnya KNO3. Berarti 0,2 kali 2,3. Kayak gitu. Karena ini tadi kan ibaratnya 0,2 per 1 kali 2,3. Jadi sama aja kayak ini, 0,2 kali 2,3. Dapatnya 0,46 mol. Terus kita tinggal kaliin mR-nya aja, kita dapat masanya KNO3. Kayak gitu. Nah, sama halnya dengan yang SiO2, kan 0,1. 0,1 mol, kita kaliin aja sama 0,1 per 1 kali 2,3. Langsung dapat molnya, langsung kita kalian sama mR-nya SiO2. Dapat masanya SiO2 sekian.
Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin nomor ini? Oke, nggak ada ya. Aku lanjut ke ini, ke problem 3.12. Nah, problem 3.12. Di sini tuh ada kayak sebenarnya soalnya ini lebih kayak ini sih, kayak soal cerita gitu. Tapi intinya dia tuh bilang kalau soal ini tuh mengacu sama ini loh, P311C. P311C itu yang ini sebentar. Ini P311C. Nah, mungkin ini kemarin sudah dikerjain ya sama Pak Putu yang ini, yang 6 ATM 260 derajat Celcius ini. Tapi ini kan di sini kan dia bilang toh isotermal, isobarik, dan reaksinya tuh persis kayak yang ini. Nah, tapi bedanya tuh apa? Di P312. Di P312 ini bedanya itu dia tuh ada bilang kalau ini, bentar. Nah, ini loh. Jadi tuh yang digunakan kan di sini kan, sorry aku naik. Ini kan ada O2 toh di sini. Nah, bedanya kalau yang di P312 itu O2-nya itu datangnya enggak dalam bentuk O2 aja, tapi dalam bentuk air, udara. Nah, kalau udara itu kan inget loh kalian kalau ada N2 sama O2 di dalamnya. Nah, tadi sudah dibilang bahwa inert atau N2 itu tidak bisa diabaikan begitu saja karena however dia itu kayak berkontribusi sama volumenya di situ. Walaupun dia memang tidak berkontribusi di perubahan mol. Nah, gitu. Nah, ya ini nggak perlu sih sebenarnya kalian lihat flowsheet-nya atau soal ceritanya. Intinya dia tuh sama kayak P311C, cuman dia tidak O2 saja, tapi ada tambahan N2. Dan berarti kalau sama, berarti ya tekanannya sama 6 atm, terus suhunya 260 derajat Celcius. Kayak gitu. Nah, jadi penyelesaiannya kayak gini. Nah, ini aku tulis dulu reaksinya kan. Etilen tambah setengah O2 itu jadi ethylene oxide. Reaksinya tetap kayak gini karena N2-nya kan nggak ikut bereaksi toh. Nah, terus ini aku ubah jadi ABC kayak gini. Nah, terus habis itu dia bilang air-nya, udaranya itu masuknya secara stoichiometrik. Yang tadi aku sudah jelasin stoichiometric fit itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi artinya dia itu masuknya mengikuti dari limiting reaktannya itu apa namanya? Dia tuh masuknya itu mengikuti secara stoichiometrik dari limiting reaktannya. Jadi misalnya di sini tuh limiting reaktannya tuh A atau etilennya. Nah, jadi R-nya itu mengikuti nanti. R atau O2-nya lah intinya. O2-nya itu nanti mengikuti dari fitnya yang masuk itu mengikuti etilennya kayak gitu. Nah, di sini kan fase gas toh. Bentar ini aku nggak tahu dijelasin fase gas apa enggak tadi. Oh iya, fase gas. Berarti nggak asumsi. Ya memang fase gas. Kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini kan kita simbolin loh AB, jangan lupa di sini ada I, terus habis itu ini C. Kayak gitu kan. Nah, mula-mulanya ini FA0, FB0, FI0, 0. Nah, nanti stoichiometric fit-nya ngaruhnya di mana nanti tak jelasin setelah yang tabel stoichiometri ini. Nah, ini kan sama tuh sebenarnya kayak yang tadi caranya. Bereaksinya kayak gini. Terus ini O2-nya kan tadi setengah koefisiennya. Jadi kita ngikuti aja tinggal setengah. Jangan lupa limiting reaktannya koefisiennya harus 1. Kayak ini kan sudah 1 toh, C24-nya limitingnya. Jadi ya sudah tidak usah diutak lagi. Kayak gitu. Nah, terus sudah, jangan lupa inert tidak bereaksi. Jadi waktu bereaksi dia dinolkan saja. Terus ini juga mula-mulanya 0 karena dia produk. Terus habis itu sisanya ya sama kayak tadi aja, tinggal ditambahin aja antara mula-mula dan bereaksinya jadi kayak gini. Nah, tadi dia bilang toh karena stoichiometric fit. Nah, di sini tuh kan R-nya tuh mewakili O2 sih sebenarnya.
Jadi artinya apa? Seberapapun C2H4 yang masuk, O2 yang masuk itu setengahnya. Karena dia stoikiometrik, masuk secara stoikiometrik. Kayak gitu. Jadi bisa kita anggap theta B atau FB0 per FA0 itu sama dengan setengah. Kayak gitu. Nah, gimana dengan inertnya? Inertnya kan N2 toh. Kayak kita tahu kalau di udara tuh perbandingannya tuh 79% sama 21%. Sorry, 70%, 79% N2 dan 21% O2. Nah, jadi karena ini theta I kan punyanya N2. Jadi kita tinggal 0,79 punyanya N2 nih per 0,21 punyanya si oksigen. Kita kaliin sama theta B. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak ini kita dapat theta I-nya 1,88. Nah, di sini itu yang penting. Oh ya, tadi jangan lupa, dia kan ini gas. Reaksinya kan gas, fase gas. Terus habis itu kita lihat koefisien di kanan dan koefisien di kiri. Koefisien produk dan koefisien reaktannya itu tidak sama. Yang di sini kan totalnya 1, yang di sini totalnya 1,5 toh. Kan nggak sama, berarti dia pasti volume berubah. Ini, sorry aku lupa jelasin tadi. Volume berubah. Gitu. Nah, terus habis itu karena volume berubah, kan kita pasti harus menentukan epsilon loh. Epsilon A, karena limiting reaktannya A. Nah, ini cari dulu YA. YA atau YA0 lah sama aja. Nah, itu cara nyarinya, kan itu kan ibaratnya tuh fraksi mol A pada awal. Fraksi mol A, pada saat awal aja. Kayak gitu. Nah, kalau pada saat awal, artinya kan kita kan lihat toh jumlah molnya A itu berapa dibagi sama jumlah mol total. Nah, jumlah mol A, kalau kita lihat dari sini, dari yang ini kan memang di soalnya kan nggak diketahui toh jumlah molnya berapa, tapi kita asumsi aja. Kita asumsi misalnya dia 1 gitu, jumlah mol awalnya 1. Artinya kan jumlah mol awal O2-nya kan jadi setengah toh, karena tadi dia masuk secara stoikiometrik. Nah, 1, ini tadi kita asumsikan 1 per 1 ini punyanya A sendiri, setengah punyanya FB, dan jangan lupa di sini tuh masih ada si N2-nya. Nah, kenapa N2 itu diperhitungkan dalam fraksi ya? Karena dia itu kan tetap ada di situ gitu loh. Si N2-nya. Walaupun dia memang tidak bereaksi, tapi di mula-mula dia itu terhitung sebagai zat yang nyampur-nyampur di dalam itu, di dalam reaktannya. Jadi harus tetap diperhitungkan dalam mol awal total. Mol total awal kayak gitu. Jangan lupa, pokoknya yang inert ini biasanya pada kelupaan soalnya. Nah, udah habis itu tinggal kita hitung dapat angka segini. Atau aku buletin jadi 0,3. Itu YA. YA atau YA0. Gitu. Nah, tadi ngitung delta, ya koefisien produk, koefisien total dari reaktan dibagi sama koefisien limiting reaktan. Gitu. Kita dapat hasilnya minus setengah. Ini kan 1 sama 1,5 toh. Jadi tinggal dikurangin, dapat minus setengah. Nah, setelah itu kita baru bisa hitung epsilon A. Nah, karena di sini limiting reaktannya A, yang perlu kalian hitung itu adalah epsilon A saja, nggak usah cari epsilon yang lain yaitu. Karena memang volumenya nanti akan dikendalikan sama yang A. Mau itu volumenya, maksudnya mau konsentrasinya B, mau konsentrasinya C atau yang inert, itu dia tetap dibagi sama volumenya yang dihitung berdasarkan epsilon A. Gitu. Karena dia limiting reaktan kan A-nya. Nah, jadi kita hitung epsilon A, dapat ini, minus setengah kali 0,3. Jadi kita dapat epsilon A-nya minus 0,15. Kayak gitu. Sudah. Habis itu yang dari infonya yang dari P311C, tadi diketahui tekanan sama suhunya. Nah, ini suhunya aku convert jadi Kelvin, karena nanti pakai R-nya itu ada satuannya Kelvin. Gitu. Kalau kalian mau pakai satuannya yang ada Celsiusnya, ya enggak masalah harusnya. Cuma nanti konsentrasinya ya beda lagi hasilnya. Jadi aku convert jadi Kelvin. Terus habis itu di sini P0. Nah, ini kita tuh ngitung konsentrasi A kan pada awal. Konsentrasi A pada awal. Atau CA0. Nah,
caranya itu bisa kita hitung dulu konsentrasi totalnya. Karena kan ini kan kita asumsikan ideal gas tuh. Ideal gas itu kan PV NRT, PV sama dengan NRT. Nah, yang dari kemarin yang responsif sebelumnya kan sudah aku turunkan kan, kenapa kok C itu akhirnya bisa jadi P per RT. Nah, tapi ingat kalau ini P0, berarti artinya ini di sini tuh konsentrasi total Mas Ihan. Kalau di sini PA atau tekanan parsial A, di sini bisa langsung CA0. Kayak gitu. Jadi hati-hati. Jangan kalian ini buat P0 tapi ini nanti CA0 gitu kan salah tuh. Soalnya kan gimana ya, di dalamnya tekanan itu maksudnya di dalam sistem itu kan ada A, B sama I. Nah, kan semua itu berkonsentrasi memberikan tekanan dari tekanan parsial masing-masing. Kayak gitu. Nah, jadi sudah kita hitung konsentrasi totalnya dengan cara ini kita masukkan angkanya. Jangan lupa satuannya disamakan semua. Sudah dapat segini. Satuannya juga jangan lupa ditulis. Kayak gitu. Biar enggak salah. Udah, itu konsentrasi total dari ya semuanya tadi yang reaktan dan inert. Nah, sekarang kita cari kan konsentrasinya aja waktu awal CA0. Tinggal dikaliin fraksinya aja. Fraksinya kan tadi kita sudah ketemu toh 0,3 ini fraksinya A. Kita kaliin sama mol totalnya. Jadi sorry, konsentrasi total maksudku. Jadi dapat CA0-nya segini, kayak gitu. Nah, terus karena tadi dia tuh bilang di soalnya bahwa ini tuh isobarik dan isotermal, artinya yang tadi ada P per P0 kali T0 per T itu bisa kalian abaikan. Tapi ingat sekali lagi kalau soalnya bukan isobarik atau bukan isotermal, itu kalian harus perhatikan. Kayak gitu. Nah, karena ini isobarik isotermal, aku pakai yang persamaan ini aja. Nah, terus kan kita tuh dimintanya itu untuk membuat persamaannya si CA, CB, dan CC. Kayak gitu. Nah, di sini ya sudah gampang aja toh. C konsentrasi itu kan sama dengan kayak mol per volume atau laju alir mol per laju volumetrik. Jangan lupa pakai yang di sisa. Nah, tadi kan kita sudah bikin tabel stoikiometrik di sini. Nah, ya udah tinggal dimasukin aja yang A, sisanya berapa? Misalnya ini kan A, sisanya FA0 kali 1 min XA. Ini masukin aja ke sini, terus dibagi laju alir volumetriknya, kita pakai rumus yang ini. Kayak gitu. Karena dia berubah kan, volume berubah. Sudah, kayak gini. FA0 per ini, per V0 jadi CA0. Sudah dimasukin aja nilainya. Sama halnya dengan yang CB dan yang CC. Kita pakai yang tetap di bagian sisa. Kayak gitu. Nah, tadi ini kan ada theta B, toh. Theta B-nya sudah kita hitung juga, dapat angka setengah. Dan ini kayak gini. Nah, karena tidak diketahui ininya, tidak diketahui XA-nya, tidak diketahui konversi, jadi ya tidak bisa dikerjakan. Ya selesainya kayak gini aja. Tapi kalau nanti bisa diketahui konversinya, kalian bisa langsung masukin, kalian bisa tahu CA-nya itu berapa. Jadi anggapannya ini karena tidak diketahui konversi, artinya kita tuh mencari jawaban CA, CB, CC itu sebagai suatu fungsi dari XA. CA sama dengan something XA gitu. Nah, tapi kalau XA-nya ditentukan, di-define, artinya kita tuh mencari CA pada waktu XA tersebut. Kayak gitu. Nah, tapi itu nanti mungkin akan dijelaskan di bab selanjutnya sama Pak Putu dulu. Kayak gitu. Sudah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ini P315. Aku lanjut ke P315. Ini. Gas phase reaction lagi. Jadi, kita sudah bisa hipotesa kalau ini tuh volume berubah. Tapi kita harus lihat koefisiennya. Jadi, kalau gas phase reaction itu bisa volume konstan atau volume berubah. Nah, kalau kalau liquid itu pasti volume konstan karena dia anggapannya kalau liquid itu incompressible kan. Tapi kalau gas phase itu bisa dua, bisa volume berubah dan bisa volume konstan. Nah, taunya gimana? Tergantung dari deltanya yang tadi koefisien produk dan koefisien
reaktan dibagi limiting reaktan kayak gitu. Ini sekedar reminder aja sih. Nah, ini tuh ada reaksinya kayak gini, setengah N2 tambah 3/2 H2 jadi NH3. Isotermal. Nah, di sini sebenarnya kalian harus langsung waspada. Karena di sini tuh dia tuh kok cuma bilang isotermal kayak gitu. Nah, tapi ternyata untungnya di sini tuh dia tuh nggak bilang ada apa perubahannya tekanannya tuh berapa. Jadi bisa kita anggap isobarik. Soalnya kalau misalnya nggak diketahui perubahan tekanannya, kita nggak bisa ngitung. Jadi kayak itu bukan nggak bisa ngitung sih, apa ya, tetap dalam parameter P per 16,4 kayak gitu. Nah, ini aku bikin asumsi baru aja, isobarik aja kayak gitu. Nah, oh ya, terus habis itu ini aku cuman jawab yang soal A sama yang soal B aja. Soalnya yang soal C kayak kurang relevan gitu sama materinya kita. Habis itu dia tuh bilang fit-nya itu 50% H2 dan 50% N2. Nah, kalau kayak gini, 50% dan 50% itu bisa kita anggap itu ekimolar. Kayak gitu. Karena dia sama kan fraksinya, dia masuk kayak gitu. Nah, terus dia minta di soalnya, oh ya ini pressure-nya sekian dan suhunya sekian. Construct complete stoichiometric table. Jadi kita diminta untuk membuat stoichiometric table. Terus habis itu kita mau disuruh cari CA0, delta, dan epsilon. Nah, seperti yang tadi aku bilang, di sini tuh dia tuh minta konsentrasi amonia NH3 dan hidrogen ketika konversi hidrogen itu 60%. Nah, jadi di sini kan dia memberitahu konversi tuh. Jadi dia minta konsentrasinya itu bukan dalam fungsi XA lagi, tapi yang sudah tertentu kayak gitu. Nah, ini juga udah dikasih kunci sebenarnya, kayak gitu kan. Nah, terus kita mulai kerja aja. 15. Nah, kita lihat dulu. Kan tadi kan kita masih berhipotesa. Dia tuh volumenya konstan atau berubah. Nah, setelah kita lihat, itu apa namanya, koefisiennya, produknya kan 1, NH3 ini tuh. Terus koefisien reaktannya setengah tambah 3/2. Kan jadi 4/2. 2, ya toh. Nah, kan enggak sama toh. Artinya dia volume berubah. Kayak gitu. Nah, terus ini aku bikin asumsi, tapi ini nggak penting sih asumsinya. Kayak, soalnya kalau kita ditanyakan konsentrasi kan nggak ada pengaruhnya terhadap laju. Maksudnya mau itu batch atau mau itu flow itu sebenarnya nggak masalah. Kayak gitu. Karena kita dimintanya konsentrasi. Nah, habis itu sebelum membuat tabel stoikiometri, kita harus menentukan limiting reaktan seperti biasa. Nah, sebenarnya di sini tuh kan agak bingung toh, apa namanya, gimana caranya. Nah, tapi untungnya di sini kan sudah dikasih tahu kalau di sini tuh ekimolar, masuknya sama. Nah, tapi kalau kalian logika, dia masuknya sama, tapi yang N2 cuman butuh setengah, yang H2 butuh lebih banyak. Butuhnya 3/2. Artinya limiting reaktannya kan yang H2 toh. Karena ya ibaratnya kayak dia itu butuh lebih banyak. Artinya dia lebih butuh diperhatikan kayak gitu loh. Nih. Molnya masuknya sama, namun ini kalau secara logika ya, secara logika H2-nya lebih butuh gitu loh ininya. Artinya kita harus mengacu pada H2-nya. Nah, itu sebenarnya juga bisa dihitung. Kalau dihitung nih, misalnya aku asumsi aja. Tapi ini sebenarnya bisa dicari sih ininya. Apa CT0-nya. Cuma aku kayak ini aja, anggap saja kayak gampangannya karena kita kan belum hitung tuh awalnya. Aku cuman mau bilang ini misalnya kayak N2 sama H2 1 mol. Karena kan dia masuknya sama tuh tadi. Aku gampangannya kayak ambil angka 1 kayak gitu. Nah, terus aku bagi sama koefisiennya si N2, terus aku bagi sama koefisiennya H2 buat masing-masing. 1 mol bagi setengah sama 1 mol bagi 3/2. Karena aku dapat angka ini toh, 2 sama 2/3. Nah, yang lebih kecil, ini hasil pembagiannya tadi, itu yang adalah limiting reaktan. Nah, itu kalau secara ngitung kayak gitu, kalau misalnya kalian kurang bisa bayangin, kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah menetapkan bahwa H2 itu adalah limiting reaktan. Nah, setelah itu, karena H2-nya limiting reaktan, ya seperti biasa, kita buat koefisien limiting reaktannya jadi 1. Artinya harus kita bagi sama koefisiennya H2. Misalnya di sini kan, di sini
kan H2-nya koefisiennya 3/2 toh. Kita harus bagi sama 3/2 semua. Kayak gitu. Nah, kalau tak bagi 3/2 semua, hasilnya jadi seperti ini. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, tinggal buat stoichiometric table-nya. Ya, sama kayak yang tadi. Mungkin kalian kalau tak jelasin terus nanti bosan. Ya, intinya seperti inilah. Nanti mungkin kalian bisa coba sendiri gitu. Sudah. Ini nggak usah tak jelasin ya, soalnya kan sama aja loh kayak yang tadi. Nah, kita langsung masuk ke yang B. Yang tadi kan diketahui bahwa XA-nya itu 60% konversinya. Nah, ini ada notes kalau misalnya yang diketahui bukan XA, tapi XB alias tadi kan A kan H2 toh, kita sudah membahas ini. Di stoichiometric table-nya itu aku simbolinnya H2A, N2B, dan ini C. Nah, kalau misalnya diketahui itu bukan XA atau bukan konversinya H2 atau bukan konversinya limiting reactant, tapi misalnya diketahui konversinya si N2 kayak gitu. Nah, kalian tuh harus cari XA-nya. Karena apa? Kalian itu pasti masuk ke stabil stoichiometric itu pasti pakai XA. Karena semuanya itu bereaksinya tuh mengacu sama limiting reactannya kayak gitu. Nah, kalian kalau diketahui XB ya jangan dipakai XB-nya itu terus kalian bikin kalian anggap konversi kayak gitu. Kalian harus hati-hati konversi yang disebutkan tuh konversinya siapa kayak gitu. Nah, udah kita hitung delta seperti biasa, kanan min kiri, kosen kanan min kiri dibagi limiting reactant kayak gitu. Ini dapatnya kayak gini. Terus habis itu fraksi atau YA0, fraksinya A pada mula-mula, itu kan tadi kan disebut ekimolar toh. Kalau ekimolar dan cuma 2 zat, pasti dia setengah fraksinya. Kayak gitu. Nah, terus kita hitung epsilon. Epsilonnya ya tinggal pakai rumus yang tadi. Kita masukkan aja angkanya 0,5 sama minus 2/3. Kita dapat minus 1/3. Kayak gitu. Nah, sudah. Baru kita menghitung yang konsentrasi-konsentrasi. Ya, yang kayak tadi loh caranya. P0. P0 itu untuk mencari T0. Kayak gitu. Udah, kita hitung CT0 dulu. Kayak gini, jangan lupa tadi suhunya dikonvert ke Kelvin. Kan satuan, lagi-lagi satuan. Itu penting soalnya. Dari situ kita dapat CT0-nya segini. Nah, setelah habis CT0, kita cari CA0 kan. Nah, tadi fraksinya 0,5. Kita kalikan fraksi kalikan sama CT0. Dapat sekian, 0,2 mol per liter. Nah, sudah. Kita kan hitung CA, CB, CC. Yang diminta apa sih sebenarnya? Cuman amonia sama hidrogen kalau nggak salah. Tapi ya ini tak hitung aja semua kayak gitu. Ini dapatnya yang ini. Ingat lagi yang ini tuh sisa, yang di bagian sisa kayak gitu. Nah tadi kan di stoichiometric table-nya kan F masih pakai laju mol, alir mol, tapi di sini jangan lupa F-nya dibagi sama volume. Jadi FA0-nya itu dibagi sama laju alir volumetrik 0 kayak gitu. Jadi ini langsung tak tulis cepet aja, langsung dapat yang kayak gini. Langsung dapat CA0, ini bawahnya sama semua. Ini kayak gitu. Ini 1 min XA ya, 1 min XA. Nah, sudah kayak gini. Ini dapatnya dari sisa tabel stoichiometrik bagian sisa. Nah, tinggal kita masukkan aja XA-nya 0,6. Sudah, kita masukkan 0,6 semua. Udah dapat konsentrasinya pada saat konversinya 0,6. Kayak gitu. Udah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau nanya, Teh. Itu pembuktian yang limiting reactant tuh harus melalui perhitungan, nggak boleh kualitatif aja, tak? Oh, yang ini tak? Iya, maksudnya kan dia equimolar, berarti kan sama jumlahnya. Kita tinggalin aja koefisien yang lebih gede yang mana, berarti kan dia pasti jadi ini. Iya, tadi kan aku kan yang awalnya kan jelasin toh, yang secara logika. Nggak masalah nih kamu mau kayak gitu. Tapi kan ini gimana? Maksudku enggak sih, ini sebenarnya masalah dosennya aja. Kayak kadang kan ada dosen yang
mana nggak terbukti gitu. Kalau Pak Putu gimana sih? Mungkin ada pengalaman nggak kayak masih Malah, dibuktikan atau ya apa? kalau Pak Putu sih mungkin ya, soalnya kan waktu yang bab ini kan aku masih sama itu toh, sama Jayu. Itu harusnya nggak apa-apa sih di logika aja, kayak gitu. Oke C, thank you. Ya kalau aku pribadi sih aku senang di logika langsung sih. Tapi ya kan mungkin ada teman-teman yang bingung toh. Jadi ya nggak masalah kalau kalian mau pakai yang cara yang perhitungan. Oke. Oke. Nah sudah. Em, apa namanya? Ini aku mau teman-teman coba kerjain. Cuma sedikit kok, cuma bikin stoichiometric table aja. Nggak ada soal lanjutannya. Ini yang benar. Kalian kerjain yang ini, yang nomor CDP3E ini sama yang CDP3G. Yang E sama yang G. Itu. Oh ini agak kepotong ya, sorry tapi nggak penting kok yang kepotong ini. Kayak gitu. Kalian ya intinya kayak aku takutnya kayak kalian merasa ya emang ini kan pelajarannya sebenarnya kayak ngulang-ngulang aja tuh psychometric itu. Tapi kalian takutnya kayak nggak terlalu paham gitu konsepnya. Jadi coba dikerjain aja. Karena ini cuma bikin stoichiometric table, tak kasih waktu bentar aja, 5 menit aja, terus habis itu tak bahas nanti. Kalau ada yang mau tanyain bisa langsung unmute aja. Thank you. Oh ya, ini yang apa? Yang soal E itu kita anggap aja volumenya konstan ya. Yang baru yang G itu yang apa? eh volumenya berubah gitu. Ini cuman bikin tabel stoichiometry kan sih? Iya, tabelnya aja. Cuman buat latihan aja supaya kalian ngerti kok. Berarti nggak ngaruh dong volumenya? Atau ngaruh? Iya sih. Apa namanya? Sorry, maksudku tabel. Terus habis itu sekalian sama itunya. Sama apa? Yang konsentrasi. Jadi diminta adalah konsentrasi. Oh, iya iya. Oke. Sorry.
Udah ya, biar nggak kelamaan langsung tak bahas aja. Jadi yang E dulu ya, yang E dulu sebenarnya kan banyak asumsi kayak misalnya dia nggak diketahui volumenya gimana, terus habis itu juga dia tuh nggak diketahui limiting reaktannya yang mana. Nah, ya sebenarnya sih kalau nggak diketahui kayak gini terserah kalian kayak gitu. Tapi ini aku bahas untuk satu kondisi aja. Ini aku buat asumsi sendiri. Kayak gitu. Nah ini yang E ya. Jadi aku anggap ini tuh yang apa namanya C6H5COCH itu A, ini B, C, dan D kayak gitu. Nah, jadi ceritanya itu aku nganggep di sini tuh yang limiting reaktannya yang A. Nah, terus aku tuh punya pemikiran kayak gini sih, tapi aku ya nggak tahu ini tuh bener apa, maksudnya bukan bener apa enggak ya, tapi apakah orang lain tuh setuju apa enggak? Karena menurutku biasanya yang dibuat sebagai limiting reaktan, kalau misalnya di pabrik-pabrik itu ya, itu kayak yang bahan yang lebih susah didapatkan kayak gitu. Tapi nanti untuk tak jelasin yang soal setelahnya aja deh kayak gitu. Kalau di sini kan ini kan apa namanya jenis keton kan sama NH3 sama amonia. Nah, aku nggak tahu pentingan yang mana, tapi aku anggap aja yang limiting reaktannya yang A kayak gitu. Nah, terus ini mula-mula kayak gini. Nah, karena kita juga nggak tahu berapa dan tersedianya apa awalnya, ya sudah kita kasih aja theta kayak gitu. Nah, terus kan nggak selalu di suatu reaktor itu tuh pasti produknya tuh sudah nol dulu dari awal kayak gitu. Kalau kalian memang mulai reaksinya dari kosong belum kayak gitu, pasti ya produknya bisa dibilang pasti nol kayak gitu. Tapi kalau misalnya apa ya reaktor berpengaduk atau gimana, mungkin bisa aja produknya tuh sudah ada kayak gitu. Untuk waktu yang dari waktu yang sebelumnya itu sudah ada, untuk waktu yang selanjutnya itu jadi dia ada di mula-mula kayak gitu. Jadi enggak pasti nol kan, kita juga nggak tahu kondisi soalnya kayak gimana. Jadi kita langsung tulis saja kayak gitu. Kalau memang dia nggak ada, ya bisa kita anggap tetanya itu nol kayak gitu. Jadi nanti dia otomatis nol kayak gitu ya. Habis itu yang bereaksi tinggal minus produknya plus kayak gitu. Jangan lupa ini mengacu kepada A, terus habis itu yang B-nya tinggal kita kalikan 2. Koefisiennya 2 toh. Udah sini. Oh ya teman-teman jangan lupa kalau disetarakan dulu ya. Aku lupa bilang dari tadi. Disetarakan dulu ininya, reaksinya. Jadi kayak misalnya kadang kalau kalian sudah biasa ngerjain kayak misalnya di Levenspiel atau di Vogler kan apa namanya biasanya sudah setara toh. Tapi kadang kalau misalnya ujian belum tentu semua dosen tuh kayak gitu. Kadang kalian sudah ngitung panjang dan kalian tuh nggak sadar ternyata reaksinya belum setara. Jadi jangan lupa pokoknya dicek. Nah, udah habis itu sisanya ya tinggal kita tambahin aja bagian mula-mula dan reaksi. Udah kayak gitu. Karena tadi aku minta volumenya konstan untuk yang soal E, ya kita tinggal bagi sama V0. Kayak gitu. Ini aku pakai N sama V besar karena ya aku asumsi juga kalau ini tuh apa batch. Kayak gitu. Nah, soal terakhir ini apa namanya? Tadi yang aku bilang, misal ya, ini kan ada SiHCl3 sama H2 loh sebagai reaktan. Nah, ini kan juga tidak diketahui. Apa namanya? Bentar aku buka soal dulu. Nah, dia kan di sini kan tidak diketahui toh. Kalau dilihat soal ini aja loh. Kalau yang lihat soalnya yang ini aku tidak tahu, yang di second edition ini. Tapi kalau lihat di soalnya ini aja, kan kita nggak tahu limiting reaktan yang mana. Nah, ini aku logika sendiri, yang tadi aku bilang pikiranku itu, kalau misalnya H2 itu kan lebih mudah kayak gitu loh carinya daripada SiHCl3. Jadi aku ya bilang limiting reaktannya SiHCl3 karena kita akan lebih memperhatikan si SiHCl3. Ini in case
tidak diketahui jumlah mol awal dan tidak ada syarat apa-apa ya. Jadi kayak kan nggak tahu apa-apa sama sekali toh. Tapi kalau nanti sudah diketahui molnya, sudah diketahui apapun ya, kalian tidak bisa kayak gini. Kalian harus tetap ngitung yang kayak boleh logika, boleh ngitung yang kayak aku tadi yang kayak dibagi koefisien itu. Kayak gitu. Jadi aku di sini nentuin limiting reaktannya yang ini, yang SiHCl3 toh. Terus aku simbolin jadi A, B, C, D, E ini. Nah, sudah. Nah, terus ini juga apa namanya? Ya ini terserah kalian mau pakai N atau mau pakai F kayak gitu. Sama aja. Soalnya kalau kok dalam konsentrasi itu nanti tidak berpengaruh karena sama-sama kebagi satuan waktunya. Nah, jangan lupa karena limiting reaktannya sudah ditemukan loh, yang sudah ditentukan yang si SiHCl3, kita harus bagi semuanya dengan koefisien SiHCl3. Ya toh? Kita bagi 3 semua, bagi 3 semua. Jadi kayak gini. Nah, sudah, ya sudah, tinggal ini. Mula-mula FA0, yang lainnya ngikuti pakai tetanya masing-masing. Terus bereaksinya, tinggal kita lihat koefisiennya. Nah, gini, 2/3, 7/3, 1/3. Ingat reaktan, ini produk. Terus sisanya, ya tinggal kita tambahin. Kayak gitu. Terus habis itu, ini kan tadi kan baru mol loh. Kan tadi dimintanya konsentrasi. Nah, ingat, walaupun mereka itu beda-beda, maksudnya A, B, C, D, E kayak gitu, tapi mereka kan tetap ada dalam satu sistem. P-nya mereka di waktu tertentu, dimanapun, itu selalu sama. Mau A, mau B, mau C, mau D, mau E. Kayak gitu. Jadi, P-nya mereka untuk satu waktu loh ya, itu ya sama kayak ini. Sama semua. Kayak gitu. Udah itu aja. Oh ya, tadi aku ada kelupaan ngomong sih. Yang di ini, sorry ya, agak naik dikit. Yang tadi DP 315. Itu kan tadi kan dia bilang toh, XA-nya itu sama dengan 60%. Nah, tapi setelah kita lihat kesimpulannya, lihat, CA0 ini 0,2. CA di akhir itu 0,1. Nah, kalau kalian mikir, kalau kalian logika, kan ini kan konversinya kan enggak 60%. Kan 0, apa kan berkurang 0,1 toh dari 0,2. Kan artinya cuma 50%. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ini tuh konsentrasi. Konversi itu sangat dipengaruhi sama volumenya. Jadi maksudnya, bukan gitu. Maksudnya konsentrasi itu dipengaruhi oleh volumenya. Jadi konversi 60% itu hanya berlaku di mol, di tabel stoikiometri. Kayak gitu. Tapi kalau kalian lihat secara konsentrasi, konversi 60% itu tidak berlaku. Kayak gitu. Ya ini note saja. Kalau volumenya konstan, artinya kan sama aja volumenya bisa kecoret di mana-mana kan. Jadi kayak konsentrasi itu bisa kalian sama dengankan kayak mol. Tapi kalau volume berubah, konversi itu hanya berlaku di mol. Jangan kalian pakai di konsentrasi. Karena konsentrasi itu dipengaruhi sama volume. Kayak gitu. Udah sih, itu aja. Terus mungkin ya ini note. Nah ini, ada note. Jadi yang ini tadi udah kalian ngerti toh, fit masuk ini ada yang ketiga itu yang secara sembarangan. Tadi stoikiometrik, equimolar, dan secara sembarangan. Kayak gitu. Nah, fraksi aliran fit aku yang tadi ada YA0 itu loh. Misal ya, ini ada reaktor, masuk 2 aliran. Kayak gitu. Misal masuk 2 aliran. Ini tuh, dia tuh bilang, kadang cuma dibilang 50% A. Kayak gitu. Tapi di aliran 1. Ini kan beda aliran toh. Aliran 1 dan 2 itu dari pipa yang beda gitu loh. Nah, 50%-nya A itu cuma di aliran 1. Kayak gitu. Nah, artinya apa? Fraksinya yang YA0 itu bukan 50%. Dulu banyak yang nggak teliti sih di sini. Kalian harus ingat, misal di sini ada 50% A dan misalnya sisanya inert. Terus habis itu aliran yang ininya 100% yang aliran keduanya. Nah, kalian harus hati-hati bahwa YA0-nya itu bukan 50%, tapi 50% A dari aliran 1 ini nanti dibagi sama 50% A di aliran 1 ditambah 50% I inert di aliran 2, nanti ditambah 100% kali aliran 2-nya nih. Itunya berapa? Laju volumetriknya berapa? Kayak gitu. Kalian harus ingat ini. Beda halnya dengan kalau misalnya satu aliran terus dia bilang 50% A. Kayak gitu. Artinya pasti YA0-nya langsung 50%. Gitu.
Terus habis itu koefisien limiting reaktan diusahakan 1. Udah itu aja, tunggu bentar mau tak screenshot. Bentar. Sudah guys, sudah selesai responsinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Ian atau gimana? Kalau nggak ada, bisa leave teman-teman. Terima kasih. Thank you, C. Ya. Thank you, Cek. Thank you, C.